Selamat sore, perkenalkan, saya Ivan Effendi Ruganda Situmeong dengan NIM 1704030076. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan. Yang pertama, apa itu kegunaan studi kelayakan? Ada beberapa kegunaan dari studi kelayakan. Yang pertama, meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Yang keenam, memberi arah yang jelas terhadap rencana investasi. Yang ketujuh, memberi gambaran mengenai kelayakan bisnis untuk dikerjakan. Yang kedelapan, menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, menarik investor. Soal selanjutnya, apa perbedaan studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek? Adapun studi kelayakan bisnis yaitu menyangkut berbagai aspek baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan di sini dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang lebih luas. Artian yang lebih terbatas terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Selanjutnya, jenis studi kelayakan dan manfaat. Yang pertama, kelayakan teknis. Studi kelayakan ini untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki sumber daya teknologi untuk menjalankan proyek dan apakah proses dan prosedur kondusif untuk kesuksesan proyek. Selanjutnya, jadwal kelayakan. Untuk mengetahui apakah saat ini perusahaan memiliki sumber daya waktu untuk melaksanakan proyek dan apakah mampu menyelesaikan proyek berdasarkan waktu yang tersedia. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Mengingat sumber keuangan perusahaan, apakah proyek tersebut sesuatu yang dapat diselesaikan? Lalu, studi kelayakan ekonomi ini lebih sering disebut dengan analisis biaya. Studi kelayakan yang selanjutnya yaitu kelayakan budaya, yaitu untuk mengetahui apa yang berdampak pada budaya lokal dan umum, serta apa implikasi dari studi kelayakan tersebut. Selanjutnya, kelayakan hukum atau etis, yaitu untuk mengetahui apa implikasi hukum dari proyek. Pertimbangan etis seperti apa dan perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dilakukan akan memenuhi semua persyaratan hukum dan etika sebelum proyek tersebut dibahas. Selanjutnya, kelayakan sumber daya. Untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki cukup, sumber daya apa yang akan dibutuhkan, serta fasilitas apa yang diperlukan untuk proyek. Lalu, kelayakan operasional. Ini mengukur seberapa baik perusahaan dapat memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang disajikan selama proyek berlangsung. Selanjutnya, kelayakan pemasaran. Dapat mengetahui adakah yang menginginkan produk tersebut setelah selesai diproduksi. Lalu, apa demografis target dan haruskah ada uji coba dari produk yang dihasilkan, serta apakah ada cukup banyak batch yang dapat dibuat untuk produk tersebut. Lalu, kelayakan real estate. Dapat mengetahui jenis tanah atau properti apa yang akan dibutuhkan untuk menjalankan proyek dan seperti apa pasarnya. Lalu apa hukum zonasinya dan bagaimana bisnis tersebut akan berdampak pada area. Lalu kelayakan komprehensif. Ini melihat berbagai aspek yang terlibat dalam proyek seperti pemasaran, real estate, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Saat melakukan usaha bisnis baru, ini adalah jenis studi kelayakan yang paling umum dilakukan. Lalu soal selanjutnya yaitu apa saja aspek-aspek studi kelayakan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini mencakup permintaan pasar, harga, calon pembeli, persaingan, perkiraan market share, rantai pemasaran, dan perkiraan penjualan. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan produksi. Aspek ini mencakup lokasi usaha, bangunan layout, bahan baku dan bahan pembantu, tenaga penggerak, tenaga kerja, mesin dan peralatan, alat pengangkutan, alat komunikasi, dan fasilitas umum serta lingkungan. Aspek selanjutnya yaitu aspek keuangan.
mencakup jenis dan jumlah biaya investasi, lalu jenis dan jumlah biaya operasional, lalu sumber dana pembiayaan, kemudian perkiraan jumlah produksi, perkiraan harga jual, jumlah pendapatan, dan waktu biaya tersebut yang diperlukan. Lalu aspek selanjutnya adalah aspek manajemen, yang terdiri atas organisasi, tenaga teknis dan administrasi, lalu tenaga manajerial, lalu kemampuan dan keterampilan, lalu wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir pelatihan yang diperlukan. Aspek selanjutnya ialah aspek hukum. Aspek hukum mencakup ketentuan hukum yang mengatur, lalu ketentuan yang harus dipenuhi seperti akta perusahaan dan izin-izin, serta bagaimana pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Lalu, aspek selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Aspek ini mencakup kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh, lalu manfaatnya kepada masyarakat, lalu manfaat terhadap perekonomian lokal, regional, dan nasional. Lalu yang terakhir, penggunaan sumber daya dalam negeri. Aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Aspek ini mencakup bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, lalu limbah beracun dan berbahaya bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, lalu upaya menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, dan yang terakhir teknis pembuangan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif. Soal terakhir yaitu materi kuliah apa saja yang digunakan dalam studi kelayakan. Yang pertama, materi kuliah analisis biaya, ilmu ekonomi, ekonomi teknik, dan manajemen keuangan. Materi-materi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis aspek keuangan dalam studi kelayakan. Yang selanjutnya, materi kuliah perancangan informasi dan digital marketing, kewirausahaan berbasis teknologi, dan perancangan dan pengembangan produk. Materi kuliah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya, materi kuliah manajemen proyek, rekayasa produktivitas, manajemen teknologi dan produktivitas, proses manufaktur, riset operasi, rancangan dan pengendalian produksi, dan manajemen operasi. Materi-materi kuliah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis aspek teknis dan produksi. Selanjutnya, untuk materi kuliah seperti sistem lingkungan industri, materi tersebut dapat digunakan dalam menganalisis aspek lingkungan. Dan yang terakhir, mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri dan manajemen sumber daya manusia dapat digunakan untuk menganalisis aspek manajemen. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.